Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kali ini kita akan mendiskusikan atau membahas tentang satu tema terkait mengenai urgensi moderasi beragama. Urgensi moderasi beragama untuk masyarakat kita dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui, beberapa peta, ya, peta moderasi dan radikalisme ini sangat penting sebagai dasar utama karena memang program ini sangat digaungkan oleh Kementerian Agama di seluruh sektor lembaga maupun masyarakat, mulai dari perguruan tinggi, pendidikan, institusi maupun sampai ke Kementerian KUA atau penyuluh agama. Nah, kita berawal dulu dari peta moderasi dan radikalisme. Kita awali dengan radikalisme pelajar. Ini adalah penelitian dari PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Meskipun ini penelitian sudah lama, yaitu tahun 2017, tapi ini sebagai indikasi awal bagaimana gerakan-gerakan radikalisme pelajar ini merajalela di seluruh kawasan, mulai dari Aceh sampai ke Merauke. Kita bisa melihat gambaran warna merah atau orange tua, ya, mendekati merah ini adalah most intoleran. Kemudian di bawahnya warna oranye ini adalah intoleran. Tampaknya ini masih mendominasi. Nah, sehingga kekhawatiran besar di 5 sampai 10 tahun kemudian ketika mereka menjadi tumbuh berkembang menjadi seorang yang dewasa, ini mengkhawatirkan ketika masih ada sifat atau sikap tentang radikalisme. Begitu juga tentang intoleran. Kita bisa melihat petanya. Peta intoleran pelajar ini agak sedikit mending dibandingkan dengan radikalisme, tetapi ini juga harus diantisipasi oleh kita semuanya, karena hal ini akan membahayakan keutuhan baik secara berbangsa dan negara maupun kehidupan kita bermasyarakat. Nah, sebetulnya moderasi itu ada di mana? Ketika kita melihat dua peta tadi, ya, moderasi itu posisinya di mana? Nah, ini akan kita bahas. Nah, sederhananya moderasi adalah sikap atau sebagai sikap jalan tengah atau sikap keberagamaan. Nah, keberagamaan berbeda. Nanti ada keberagamaan sama keberagamaan. Keberagaman yang ideal. Jika dia makna posisi tengah, siapa yang di pinggir ini bisa kita lihat tabel. Posisi moderat itu di tengah-tengah, sehingga diapit oleh dua hal, satu paham ekstrim, radikal dan konservatif. Kemudian di sisi yang lainnya ada paham agama tentang Syiah, kemudian liberal dan Mu'tazilah. Ini sangat berbahaya karena dikelilingi oleh paham-paham yang sangat merugikan terhadap keutuhan masyarakat atau keutuhan negara kita. Jadi moderasi ini berada di posisi di tengah-tengah. Ini yang harus kita pahami. Jadi ketika seorang itu melupakan yang moderasi, maka lebih cenderung pada radikal. Nah, bagaimana indikator radikal tersebut? Kita bisa melihat dua hal ini, sikap dan level. Ada kalanya pertama orang ketika sudah melawan NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini berhubungan dengan hubungan agama dengan negara, artinya mereka membenturkan agama dengan negara, sehingga tumbuhlah sikap atau satu embrio untuk melawan NKRI yang berujung pada sikap intoleran. Nah, intoleran ini berada pada level hubungan antar umat beragama. Orang berbeda itu akan menjadikan satu titik tidak berbeda ketika orang mempunyai sifat radikal. Tentu intoleran ini, perbedaan ini menjadi satu problem bagi mereka yang mempunyai sifat intoleran, sehingga ketika dua hal ini sudah menjalar pada diri seseorang, maka seseorang tersebut mudah mengkafirkan atau membid'ahkan pemahaman keagamaan yang berbeda atau orang lain dalam satu agama, apalagi berbeda agama. Nah,
inilah pentingnya moderasi beragama. Mengapa penting? Ini bisa kita paparkan karena apa? Karena keberagaman dalam beragama, perbedaan dalam beragama itu adalah istilahnya. Seperti hanya kita ketahui, Indonesia mempunyai beberapa potensi perbedaan, baik dari bahasa, geografis, suku, budaya, adat istiadat, bahkan agama. Saat tidak mungkin dihilangkan karena memang dari awalnya memang negara Indonesia atau Nusantara ini mempunyai beberapa varian agama keyakinan dan ini tidak bisa dihilangkan. Sehingga penting untuk memahami di mana moderasi ini menjadi satu jalan tengah untuk kita bersama. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan. Sekali lagi saya garis bawahi, ide dasar moderasi adalah untuk mencari suatu persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Oke, jadi bukan mempertajam perbedaan. Agama boleh berbeda, keyakinan boleh berbeda, tapi dalam beragama, dalam perbedaan-perbedaan agama ataupun keyakinan tersebut, ada titik temu di mana ada satu persamaan, maaf, satu persamaan. Meskipun berbeda-beda dalam ajaran, meskipun berbeda dalam praktek beragama, tentunya ada satu nilai-nilai yang menjadi satu kesamaan di antara perbedaan tersebut. Nah, inilah pentingnya moderasi. Moderasi di sana perannya. Sehingga ketika mengedepankan satu persamaan ini, maka yang ada adalah rasa saling menghormati, rasa saling menyayangi, menghindari satu permusuhan, pertikaian, dan pertengkaran di antara sesama manusia. Nah, di manakah ruang lingkupnya? Nah, kita bisa memahami ini. Ruang lingkup moderasi, kita harus memahami dulu moderasi ini dari bahasa Arab yaitu lawan dikenal dengan kata wasat atau wasadiyah yang memiliki padanan makna dan kata tawasud artinya tengah-tengah. Nah, tengah-tengah ini mempunyai beberapa breakdown atau beberapa hal, satu istilah yang lain, iktidal, asa adil, kemudian tawazun, berimbang. Nah, orang-orang yang sudah menerapkan prinsip-prinsip ini, ya, ini memilih posisi jalan tengah di antara berbagai macam pilihan ekstrim. Nah, jadi ruang lingkupnya adalah yang seperti yang dipaparkan di dalam slide ini, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya, di manakah ketika kita bisa mengidentifikasi tentang seseorang atau masyarakat yang sudah mempunyai sifat moderasi beragama atau moderat? Kita harus memahami indikatornya. Nah, dalam hal ini kita menyampaikan ada 4 indikator. Ya, ada 4 indikator dalam moderasi beragama, di mana 4 indikator ini harus ditanamkan dalam diri kita, diri seseorang yang menjadi warga negara Indonesia khususnya, ya kan? 4 hal ini maupun masyarakat sekitar. 4 ini adalah hal yang penting sebagai fondasi untuk mencari satu titik temu persamaan, bukan mempertajam perbedaan. Nah, yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ketika orang menyadari dirinya adalah sebagai bangsa atau sebagai warga negara, maka nggak ada pilihan lain kecuali harus mempunyai komitmen kebangsaan di mana dia hidup. Nah, ini harus dipahami. Ini harus dipahami. Ketika orang beragama pun tetap harus sesuai dengan harus mempertahankan, harus berkomitmen dengan kebangsaannya. Ketika satu hal ini kok dilupakan, pasti tadi disampaikan di awal ada satu sifat yaitu melawan NKRI. Nah, selain komitmen kebangsaan, tentu harus muncul sifat toleransi. Toleransi, kita bisa legowo, kita bisa memahami atau memahami perbedaan-perbedaan yang berkembang di masyarakat, dari sisi agama, suku, kemudian bahasa, maupun keyakinan yang lain, baik mulai praktek beribadah, kemudian baik praktek keyakinannya, kita harus bisa menghormati atau menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Di sini letak toleransi. Kita sudah mempunyai komitmen kebangsaan, tetapi kita tidak bisa menghargai pendapat, tidak bisa menghargai keyakinan orang lain, tidak bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang lain, maka yang timbul adalah sifat radikalisme. Nah, selain itu, tidak cukup komitmen kebangsaan dan toleransi, tentu juga harus ada satu sifat yaitu anti kekerasan. Tidak serta-merta ketika kita mempunyai suatu perbedaan harus diselesaikan dengan kekerasan di masyarakat.
atau antar umat beragama. Nah, ketika orang sudah mempunyai sifat itu, berarti dia keluar dari zona moderasi. Tentu untuk menjaga kerukunan beragama atau kerukunan bermasyarakat, mengedepankan dalam penyelesaian masalah, yaitu tidak menggunakan satu sifat ekstremisme atau radikalisme. Yang terakhir adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, di negara Indonesia, di lapisan masyarakat, di pedesaan maupun yang lain, ya dari sisi geografis yang berbeda-beda, kita mempunyai satu tradisi atau budaya yang berbeda. Budaya-budaya ini sudah tumbuh mengakar dari dulu, baik yang sudah terakulturasi maupun tidak. Ada kalanya satu kebudayaan atau tradisi itu sudah mengalami akulturasi budaya dengan Islam, ya. Ada yang belum. Tentu kita sebagai warga negara tetap harus terbuka ya terhadap kebudayaan lokal yang menjadi suatu kearifan lokal di masyarakat. Sebagai contoh misalkan ada satu praktek tradisi sedekah bumi, di satu pedesaan di mana sedekah bumi ini sebagai wujud tasyakur seseorang terhadap hasil bumi atau pengolahan pertanian misalkan. Mungkin di dalam prakteknya, dalam prosesnya itu ada masih menggunakan beberapa hal atau media yang tidak ada dalam Islam misalkan, ya kan. Nah, namun ada beberapa hal juga yang sudah diakulturasi terhadap Islam. Kita tidak bisa serta-merta kita menolak satu tradisi tersebut, ya. Karena dalam tradisi yang berkembang tersebut pasti ada satu nilai-nilai kearifan lokal, dan kearifan lokal ini menjadi satu norma yang baik di masyarakat, sebagai pegangan di masyarakat. Tentu dengan sifat akomodatif terhadap tradisi budaya ini, kita sudah menghormati satu tradisi yang ada, inilah sifat moderasi. Nah, dari 4 hal ini, kawan-kawan semuanya harus dipahami tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Keempat-empatnya harus tertanam, tidak bisa dipisahkan. Oke lah, misalkan seseorang punya komitmen kebangsaan, kemudian punya toleransi, dan punya sifat anti kekerasan, tapi dia tidak terbuka terhadap kebudayaan lokal atau kearifan lokal, maka yang terjadi adalah perselisihan atau permasalahan atau sengketaan, sehingga ini akan memperuncing perbedaan-perbedaan yang ada. Contoh lagi, misalkan dia sudah mempunyai sifat apa namanya tadi akomodatif, kemudian toleransi, kemudian dia santun, anti kekerasan, tetapi dia tidak punya komitmen kebangsaan. Ini pun sama yang terjadi seperti halnya tadi yang kita sampaikan pertama. Sehingga 4 indikator ini penting, tidak bisa dipisahkan atau antar satu sama lain. Sehingga ketika 4 ini menjadi satu kesatuan, kita akan merasakan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang ramah, kehidupan yang tenang di lingkungan kita, di masyarakat kita, baik secara masyarakat kecil maupun hidup berbangsa dan negara. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan dalam tema moderasi beragama. Sekali lagi, uh, bagaimana mari kita menempatkan semangat, ya, mari kita menempatkan semangat moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat untuk Indonesia yang ramah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan segala kegiatan, segala aktivitas yang berkaitan dengan keagamaan dengan rasa aman, nyaman, dan tenang. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi.